Xiao Guai adalah kaisar, tetapi saudara Tianxing sekarang. Tidak. Anda harus meminta saudari Wenxing dan yang lainnya untuk membujuk Anda. Xiao Yu diam-diam mengirim pesan, dan dia bahkan lebih curiga. Jadi gaya hutangnya tidak terlihat seperti kakak Tianxing. Tetapi berbicara tentang itu, kakak Tianxing terkadang sangat buruk, seperti meludah ke danau bulan di depan Raja Dewa Bulan Yin. Tetapi saudara Tianxing harus baik kepada kerabat dan teman-teman di sekitarnya. Dan Putri Wenxing yang menerima pesan Xiao Yu langsung senang. Semangat penjaga permaisuri Tianxun telah bangkit. Tapi segera, Putri Wenxing panik, dan ketika semuanya selesai, dia akan membalas dendam terhadap Mumu. Putri Wenxing tahu dia tidak bisa menghentikannya, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah Xiao Guai akan melawannya bersama karena dia dan Mumu sudah menikah? Dan dia membantu Xiao Guai? Atau membantu Kayu? Untungnya, ini adalah Wen Tianpas. Ketika Putri Wenxing terbang keluar dari Istana Dao, dia segera memberitahu Ke Tiangxuan kepada orang banyak. Dalam waktu singkat, di atas langit, serangkaian pelangi ilahi terbang, dan itu adalah raksasa Wen Tiangwan. Haha, senior sayang, apa kamu sudah bangun? Apa kamu masih terbiasa dihina? Ke Tiangxuan terbang jauh, dan dia menyapanya segera setelah dia mendapatkan salam pertama. Dia tidak tahu bahwa Xiao Guai berguna dan akan merayu dia. Tentu saja, dia juga punya ide dalam hal ini. Tapi yang benar-benar membuat punggung Ke Tiangxuan dingin adalah garis alam serangga, dan dia selalu ada di sana. Yah, aku mengenalimu, lelaki tua dari klan Senkue, kan? Jangan khawatir, aku ingat kamu memberiku buah ajaib dan tidak mengganggumu. Anak laki-laki kecil itu besar dan hantu kecil itu besar pada saat ini. Dibandingkan dengan Xiao Yu yang tinggi, dia hampir menundukkan kepalanya. Tetapi dia mengangkat kepalanya yang kecil tinggi-tinggi dan bergaya kuno. Anak kecil, jangan kasar. Untungnya, pada saat ini, Feng Nianwu juga terbang setelah mendengar berita tersebut, dan berkata dengan cemas ketika melihat berita, klan Kaisar Ke sekarang menjadi sekutu klan manusia kita. Bahkan, Feng Nianwu juga sedikit curiga. Toh, Xiao Guai tidak kalah dengan dia dari segi kekuatan menurut senioritasnya. Sopan menyebut dirinya kakek. Nampaknya itu bukan tipuan kalau tidak memberi diri Anda menghadapi. Namun, yang membuat hati Feng Nianwu hangat, dan bahkan lebih ramah, adalah ketika dia melihat dirinya sendiri. Xiao Guai bergegas dengan kerinduan seperti dia berada di dunia serangga. Kakek Nianwu. Aku akhirnya bertemu denganmu lagi. Feng Nianwu mengusap kepala Xiao Guai. Anak ini sepertinya sama dengan Xiao Yu, yang diberkati oleh peri ras lain, berbentuk seperti saudara perempuan, dan dalam analisis terakhir adalah karakter seorang anak. Namun, ketika anak-anak menyimpan dendam, terkadang hal itu jauh lebih buruk daripada orang dewasa. Saya melihat bahwa Xiao Guai sedikit terluka oleh jenggot Feng Nianwu, melepaskan pelukannya, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan memandang Ke Tiangxuan. Yah, tetua dari klan Dike, kakek. Kamu tidak perlu memanggilku senior di masa depan, sepertinya aku sudah sangat tua. Ke Tiangxuan menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata itu. Tetapi sebelum dia bisa mengatur napas, Xiao Guai mengubah wajahnya dan berkata, tapi kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Apa hubungannya pedang bodoh bernama Tianxing itu denganmu? Ini, Anda mengatakan Tianxing, dia adalah seorang menantu laki-laki tua. Wajah Ke Tiangxuan penuh dengan garis-garis hitam. Pada saat ini, sekelompok pria kuat bergegas untuk mendengar berita tersebut. Selama mereka tidak buta, mereka dapat melihat bagaimana kekuatan bocah lelaki yang telah berubah menjadi seorang gadis itu meroket. Selain itu, Xiao Guai jelas bukan seorang kaisar biasa. Dia adalah pria kuat yang bisa membuka lubang cacing, dan dia seharusnya berevolusi menjadi seorang kaisar yang kuat. Sekalipun hanya kaisar sekarang, tetapi visi tentang sarana prestise kaisar dan kekuatan kaisar masih ada. Berpikir tentang bagaimana Qin Yichen memperlakukan bocah lelaki itu ketika dia berada di dunia serangga, Ke Tiangxuan tidak bisa menahan keringat di dahinya, dan dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, gadis kecil, langit itu bodoh. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Orang tua itu ada di sini untuk membayar Anda. Putri Wenxing juga keluar dari kerumunan, berulang kali mengatakan hal-hal baik kepada Qin Yichen. Ya. Orang itu hanyalah sepotong kayu. Bagaimana Anda bisa mendengarkan apa yang Anda katakan dari kepala Yumu? Namun, Xiao Guai mengerutkan kening dan menyipitkan mata. Kalian semua adalah kerabatnya. Tentu saja saya telah berbicara dengan baik untuknya. Tenang, aku yang paling adil. Aku tidak akan pernah membuat orang lain kesal. Tetapi jika pisau bodoh itu berani memperlakukanku seperti itu, dia seharusnya berpikir bahwa cepat atau lambat aku akan menjadi lebih kuat dan kembali. Telinga kelinci Xiao Yu bergetar saat mendengarkan. Dan bahkan Ke Tiangxuan meminta maaf. Tampaknya Xiao Guai benar-benar tidak salah pada saudara Tianxing. Memarahi Xiao Guai sebagai belatung. Memanfaatkan kekuatan rendah Xiao Guai. Semua jenis penindasan.
Ternyata saudara Tianxing yang melakukannya. Kali ini, bahkan Xiao Yu tidak memiliki wajah untuk mengatakan sesuatu yang baik untuk Qin Yichen. Kamu harus tahu di mana pedang bodoh itu. Pimpin jalan. Hari ini adalah pertempuran pertamaku untuk melihat matahari lagi. Jika kamu tidak melawannya dengan jelas, apakah itu layak untuk hidupku sebelumnya? Ini. Ke Tiangxuan panik, dan Kaisar Jingtian benar. Saat ketika Daonet surga pemurnian Xiao Guai bangun, itu akan menjadi waktu ketika bencana surga sudah dekat. Gadis kecil, sayang, Tianxing sedang berlatih dengan Tuan Bai. Tidak mudah diganggu. Kamu baru saja bangun. Kamu diperlakukan sebagai hadiah. Ke Tiangxuan masih mencoba mengitari lapangan. Tetapi Xiao Guo sama sekali tidak memakan set ini. Dan hanya melambaikan tangan gioknya. Tidak. Saya tidak senang jika saya tidak melepaskannya. Aku tidak senang. Aku bahkan tidak bisa mengontrol jarum dan benang saat menenun pakaian dewa. Bagaimanapun, kamu bisa mengetahuinya. Karena itu, Xiao Guo langsung melingkari dadanya dengan tangannya. Meski tidak memiliki dada sama sekali, postur arogan ini sudah cukup membuat Ke Tiangxuan terdiam. Orang kecil ini, jangan. Ini hanyalah seorang ahli zerg kecil yang sebenarnya telah hidup selama ratusan juta tahun. Tampaknya disengaja, tetapi ini sangat jelas bagi Ke Tiangxuan. Jangan berpikir saya tidak tahu mengapa nada Anda begitu rendah. Jangan pukul pisau bodoh itu. Dan jangan ingin saya merajut dan menyulam jubah untuk Anda di masa depan. Wen Qing, depan, pimpin jalan. Putri Wenxing sangat frustrasi. Satu-satunya hal yang dia harapkan sekarang adalah Tuan Bai dapat menghentikan bocah lelaki jahat itu. Lagi pula, di Wen Tiangwan, Bai memiliki wajah paling banyak. Di antara pegunungan salju yang tak terbatas, Yao Yuekong dipukuli di tanah, keanggunan dan keanggunannya. Dia bahkan memiliki pipi feminin yang membuat iri wanita, dan dia langsung diinjak di atas salju oleh Bai Guanxing. Ledakan. Bai Guanxing menembak pantat Yao Yuekong dengan ganas lagi. Hei, Kui Sui ada di sana. Kamu adalah orang cacat yang berani melawanku. Pilih sendiri. Aku akan menendangmu sampai ke air bunga matahari untuk menyembuhkan lukamu. Atau akankah kamu terus mengubur wajahmu di salju dan berpura-pura mati? Yao Yuekong mengangkat kepalanya dengan marah. Dia adalah kaisar iblis yang kuat. Dan Bai Guanxing menginjak telapak kepalanya. Dan tidak mungkin untuk menekannya selamanya. Tidak dibutuhkan. Lao Su adalah kaisar iblis. Kakinya patah dan tangannya masih ada. Lao Su merangkak mundur sendiri. Bai Guanxing tersenyum. Dan menendang pantat Demon Yuekong lagi sebelum dianggap menyerah. Kamu benar-benar menggunakan nada yang paling menjengkelkan. Mengucapkan kata-kata yang paling menghina. Cepat atau lambat, aku akan menyatukan kata-kata dan perbuatan. Ucapkan kata-kata paling gila dengan nada paling liar. Ada begitu banyak omong kosong untuk orang cacat. Apakah kesatuan kata-kata dan perbuatan membuat Anda menggunakannya seperti ini? Itu adalah penghinaan terhadap 4 kata ini.